Jangan takut menghadapi semua, termasuk dengan corona. Sebenarnya buku Wahyu memperkenalkan 7 hal penting. Yang pertama adalah Yesus memperkenalkan dirinya. Dan ini yang akan kita pelajari pada hari Sabat ini. Sekitar 60 tahun sudah Yesus meninggalkan murid-muridnya. Sementara murid-murid Yesus yang lain sudah mati syahid. Sekarang tinggal Yohanes sendiri dan sudah lanjut usia. Menurut tradisi, Yohanes pernah digoreng, namun tidak mati atau tidak menjadi Yohanes goreng. Sekarang Yohanes dipenjara di sebuah pulau yang bernama Patmos. Ia meninggalkan jemaatnya yang sudah tua, jemaat yang banyak, jemaat Efesus. Sementara Paulus yang berjalan dari jemaat ke jemaat sudah mati kurang lebih 30 tahun lalu. Maka dia menulis pada awalnya mengatakan, Wahyu 1 ayat 9, Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yohanes sekarang sedang mengungkapkan kesusahannya, kesulitannya karena jemaat yang ia tinggalkan, orang-orang yang ia kasih sudah tidak ada pendetanya lagi, tidak ada lagi pemimpinnya karena dia sendiri sudah dibuang ke pulau Patmos. Tapi masih ada harapan. Dia mengatakan kita punya keyakinan, kita sedang menanti akan Yesus Kristus. Sementara dia menuliskan itu, maka Wahyu 1 ayat 10 menyatakan, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Sementara ia mau menyatakan kesusahan dan kesulitannya. Dan dia mengatakan menantikan Yesus. Yesus menampakkan diri kepadanya pada hari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari Sabat. Amin. Yesus sendiri ketika kita mau mengharapkan Yesus menunjukkan dirinya kepada kita, maka Yesus menunjukkan dirinya, dan di hari Sabat ini Yesus menunjukkan dirinya kepada kita. Dia mau menunjukkan kepada kita, dan firman yang mau Dia sampaikan kepada kita pada hari Sabat ini seperti yang disampaikan kepada Yohanes adalah jangan takut. Lalu Yohanes yang sudah sangat akrab dengan Tuhan Yesus, masih ingatkah kita pada waktu perjamuan terakhir dia bersandar di dada Yesus, sahabat yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama di Wahyu 1 ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Sekarang sahabatnya yang pada waktu dia berlindung, bersandar dulu, seperti tampil dengan model yang lain, dengan suara yang berbeda, sampai dia tidak mengenalnya. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlitkan ikat pinggang dari emas. Sebuah penampilan yang sangat unik dari Tuhan Yesus yang tidak dikenal lagi oleh Yohanes. Dan kehadiran Yesus kali ini dalam bentuk seperti seorang pahlawan yang menaklukkan segala musuh. Hadir untuk memberikan jaminan bahwa jemaatnya masih di dalam kendalinya. Jemaatnya masih di dalam kontrol, masih di dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun Yohanes ada di Pulau Patmos, sudah tidak ada lagi pendeta, Yesus mau mengatakan bahwa aku masih ada menjaga jemaat yang engkau tinggalkan. Bahkan engkau pun tidak sendirian di Patmos. Aku juga bersama dengan engkau. Itu sebabnya ia menampakkan dirinya untuk memberikan jaminan ini. Penegasan Yesus ini bukan hanya kepada Yohanes, tetapi kepada umatnya untuk sepanjang masa. Masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bahwa ia tinggal di tengah-tengah jemaatnya. Ia tidak pernah meninggalkan jemaatnya. Boleh jadi jemaat meninggalkan dia, tetapi ia tidak meninggalkan jemaatnya. Dan para pemimpin jemaat itu ada di dalam tangannya. Itu sebabnya di dalam Wahyu 1 ayat 17, tampillah Yesus, sahabat daripada Yohanes itu, berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ketika ketakutan, Yohanes ketakutan, maka muncul Yesus mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudaraku, di dalam buku Daniel 10 ayat 12, Yesus menyatakan juga kepada Daniel, ia berkata, jangan takut Daniel, sebab sejak hari pertama
Engkau telah menetapkan hati untuk memperoleh pengertian dan merendahkan diri di hadapan Allahmu. Perkataanmu telah didengar. Aku datang untuk menolong. Dua orang ini sama-sama dibuang. Satu dibuang ke Babel, yang satu lagi dibuang ke Patmos. Sama-sama merasa ketakutan. Yang satu takut bagaimana, kapan jemaat ini bisa kembali lagi ke Yerusalem. Bagaimana jemaat yang tinggal, waktunya sudah dekat. Kapan mau pulang? Sementara Yohanes juga mengalami ketakutan yang sama. Dia takut, kapan jemaat dipelihara? Siapa yang pelihara? Maka Tuhan muncul sebagai pahlawan. Tuhan muncul sebagai pemelihara. Tuhan muncul sebagai pengendali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Jika kita berada di dalam kesusahan, kita berada di dalam ketakutan, Yesus hadir di sana. Amin. Ketika semua orang takut tentang wabah corona, jangan takut. Yesus ada di sana. Ketika kita takut menghadapi keuangan yang mungkin saja seret, karena kita akan dirumahkan, pasien turun, banyak orang mengalami kesulitan, jangan takut, Yesus ada di sana. Apa yang kita takuti? Hari esok, masa depan, penyakit, corona, jantung, diabetes, asuransi hari tua, asuransi pendidikan, penyakit lain, bahkan kematian. Yesus hadir di sana untuk menyatakan, jangan takut. Yesus ada di sana. Dia ada saat Anda dan saya susah. Dia ada saat Anda dan saya bangkrut. Dia ada di sana di saat Anda dan saya sedang ketakutan. Lalu Yesus memberikan jaminan kepada Yohanes. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yesus mau menunjukkan kepada kita, kepada Yohanes dan kepada semua orang dan kepada dunia ini, bahwa dia mengetahui apa yang dahulu ada, yang sekarang dan yang akan datang. Karena dia tahu kita, dia mengenal kita, dia mengenal sejarah, dia mengenal masa datang. Itu sebabnya dia mengatakan, jangan takut. Aku adalah yang awal. Saya mau bertanya, huruf apa sebelum A dan huruf apa setelah Z? Tidak ada huruf setelah A dan tidak ada huruf lagi setelah Z. Itulah awal dan akhir. Itulah masa kekekalan. Dia tahu yang kita tidak ketahui. Dia tahu yang kita ketahui. Bahkan dia tahu yang masih jadi rahasia di depan sana. Itu sebabnya percayakan hidup saudara. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kesulitan datang, ketika kesusahan datang, ketika penyakit datang, ketika ancaman kebangkrutan itu datang, percayakan hidupmu kepada Yesus Kristus yang mengatakan, jangan takut. Dia mengatakan, Yohanes, aku yang membangun dan mendirikan gerejaku di bumi ini. Meskipun kerajaan Romawi membuat kesusahan yang berat dan berlarut-larut, jangan takut. Aku akan melepaskan engkau dan jemaat yang telah kudirikan. Yesus memberikan jaminan kepada Yohanes, jangan takut karena kerajaan Romawi. Dia memberikan jaminan kepada kita, jangan takut karena berbagai macam penyakit. Jangan takut karena pasien lagi turun, karena aku ada di sana. Aku ada di sana untuk membuat engkau bangkit kembali dan bergantung kepadaku. Di dalam buku Yesaya, jaminan yang sama. Yesaya 44 sampai ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ini bahasa lain dari buku Wahyu. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Tidak ada Allah seperti aku. Siapakah yang seperti aku? Siapakah yang seperti Allah? Dan kalau kata siapakah seperti aku ini bisa disebut dengan Mikael. Hanya Mikael yang bisa, hanya Mikael yang sanggup memberitakan, dan Mikael itu adalah Yesus. Amin. Ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal ini kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Aku adalah Allah selain daripada aku. Tidak ada gunung batu yang lain yang tidak ada kukenal. Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa tidak ada tempat berlindung yang lain kecuali di dalam. Ada ayat yang lain mengatakan, jangan berlindung kepada manusia, jangan berlindung kepada bangsawan, karena mereka akan mati, tetapi berlindunglah kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada rupiah, jangan berlindung kepada dolar, karena dia akan turun, dia akan naik, bahkan dia akan hilang daripada darat. Tapi berlindunglah kepada Tuhan. Yang jaminan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes adalah ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup.
sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jika segala kesusahan ini harus diakhiri dengan kematian sekalipun, jangan takut, sebab aku memegang kunci maut. Aku bisa membukanya dan membangkitkan engkau kembali. Itu dibuktikan dengan membangkitkan pemuda Nain, membangkitkan Lazarus, dan membangkitkan anak dari penjaga gereja. Tidak ada kekhawatiran bila mana kita bergantung kepada Tuhan. Meskipun harus ada kematian itu datang, Tuhan akan membangkitkan kita kembali. Ini adalah jaminan yang pasti, jaminan yang sudah pernah dibuat, dan Dia akan buat kembali kepada saudara dan saya. Jaminan yang ketiga, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ia mau menyatakan Dia adalah Tuhan di dalam sejarah. Dia adalah Allah di dalam sejarah. Dia yang mengendalikan sejarah, baik masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kesusahan dan berbagai kesulitan akan datang silih berganti. Bahkan intensitasnya akan lebih parah dan lebih parah. Tetapi ingatlah, aku ada di tengah-tengahmu. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Ini jaminan diberikan kepada mereka yang percaya. Meskipun ada yang jatuh, meskipun ada usaha yang tutup, meskipun ada usaha di sebelah kiri kita tutup dan hampir bangkrut, tidak ada pasien di sebelah kiri, tidak ada pasien di sebelah kanan, Dia katakan tidak akan menimpamu. Kesulitan di sebelah kiri, kesulitan di sebelah kanan, kesulitan itu tidak akan menimpamu. Corona di sebelah kiri, corona di sebelah kanan, corona tidak akan menimpamu. Ini adalah jaminan dari itu. Itu seperti dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Kita hanya berdiam. Semua kesulitan kehidupan kita itu akan dilawan oleh Tuhan. Itu sebabnya Dia mengatakan, jangan takut. Dialah pahlawan perang kita. Kita hanya duduk dan memandang. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Maka percayakanlah kepada Tuhan kesulitan hidup kita, kesulitan usaha kita, kesulitan organisasi yang kita sedang jalankan. Karena Tuhanlah pahlawan perang. Tidak perlu takut kita. Kita berdiam melihat pahlawan kita berperang. Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jemaat Rumah Sakit Advent Medan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Corona diizinkan untuk memurnikan iman kita. Pasien turun untuk memurnikan iman kita. Segala sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, Tuhan sedang memurnikan iman kita dan memohon kepada kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kesimpulannya, jangan takut. Karena Tuhan ada di sana. Dia ada untuk menyelamatkan rumah sakit. Dia ada untuk semua orang tahu bahwa Dia Allah yang kita sembah. Allah yang kita agung-agungkan. Jangan takut, bukan kita takabur, tetapi kita berharap kepada jasa Kristus. Apa itu takabur? Takabur itu kalau ada baygon, kita langsung minum dan katakan, aku tidak akan mati karena aku punya Tuhan Yesus. Itulah takabur. Tetapi yang namanya tidak takabur adalah ketika ada baygon, kita tidak tahu ada baygon, kita minum, tapi kita tidak mati. Itulah karena adanya Yesus Kristus. Jadi ketakutan kita, keyakinan kita bahwa kita akan keluar dari kesulitan ini, bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena jasa daripada Yesus Kristus. Ketika corona datang, sebagian di antara kita seperti murid-murid di dalam perahu berteriak, Tuhan, Tuhan, Engkau tidak peduli, kita sudah hampir mati. Lalu Yesus akan berkata, diam teduhlah, badai itu pun diam. Dan Ia bertanya, mengapa engkau tidak percaya? Mengapa kita tidak percaya? Jaminan itu pasti. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya? Apakah kita yakin? Apakah kita sudah menaruh keyakinan kita dan kepercayaan kita di dalam tangan Tuhan? Apakah Yesus yang kita nyanyikan? Apakah Yesus yang kita sebutkan di dalam doa kita? Apakah Yesus yang kita sebutkan di dalam puisi kita itu memang benar-benar hidup dan kita percaya bahwa semua kesulitan kita ini akan ditanggung? Sudah kukatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut.